Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk ke hadis yang ketiga, hadis yang terakhir pada malam hari ini, atau hadis ke-148. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Dan dari Abu Abdullah, ini kunyahnya, nama beliau adalah Jabir bin Samurah. Dan kedua orang ini baik Jabir maupun ayahandanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Jabir berkata, kuntu usalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-salawat. Aku telah melakukan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sekali salat. Jadi beliau sudah banyak ikut salat di belakang Rasulullah, menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari pengalaman beliau yang begitu sering salat di belakang Rasul, kata Jabir, fakanat salatuhu qasda. Salat beliau itu pertengahan, tidak panjang, tidak juga terlalu pendek. Jadi sedang-sedang saja. Wa khutbatuhu qasda, dan juga kalau khutbah qasda juga sedang-sedang saja. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan penjelasan, qauluhu, ucapan Jabir, qasdan, maksud kata qasdan adalah ay bainat tuli wal qisar, antara panjang dengan pendek. Jadi pertengahan, tidak panjang, tidak juga terlalu pendek. Sebelum kita masuk kepada penjelasan kosakata dan faidah hadis, kita lihat sejenak profil dari sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis ini, karena ini pertama kali nama beliau disebut. Jadi beliau adalah Jabir bin Samurah, bi dhammil mim, Samurah, ibnu atau ibni Junadah bin Jundub as-Sawai atau as-Suwai. Huwa wa abuhu sahabiyan. Baik beliau yaitu Jabir dan juga ayahnya yaitu Samurah adalah sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi menyebutkannya radhiyallahu anhuma. Ya, Allah meridhai keduanya. Singkat saja, ya langsung kepada riwayat hadis atau hadis yang beliau riwayatkan. Di sini disebutkan ruwiyalahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'atu haditsin wa sittatun wa arba'una haditsan. Tercatat bahwa Jabir bin Samurah ini meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 146 hadis. Ittafaqa ala haditsaini, yang muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, itu ada 2 hadis. Wanfarada Muslimun bi 23, dan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim saja itu 23 hadis, dan beliau radhiyallahu anhu tuwfiya sanata sittin wa sittin, wafat pada tahun 66 Hijriah. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Bayanu mufradatil hadis. Penjelasan tentang beberapa kosakata dalam hadis. Yang pertama, as-salawat. Kata Jabir, saya berkali-kali salat bersama Rasul. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahi, dalam riwayat Muslim, Jabir memberikan pengakuan, wallahi, demi Allah, laqad sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aktsara min alfai salah. Saya telah salat bersama Rasul itu lebih dari 2000 kali salat.
Ya, subhanallah, inilah salah satu keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kita miliki. Membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu keutamaan yang besar, keistimewaan. Sehingga sholat bersama Rasul saja lebih dari 2000 kali. Kemudian yang dimaksud dengan wa khutbatuhu, dan khutbah Rasulullah SAW, ay khutbatal jum'ati wa ghairaha, yaitu baik khutbah Jumat maupun khutbah-khutbah yang lain. Jadi di sini kita lihat bahwa pada umumnya Rasulullah SAW baik sholatnya, yaitu sholat fardu, atau khutbahnya, khutbah Jumat dan lain-lain, atau sholat sunnah pada umumnya itu sedang-sedang saja. Jadi riwayat yang menyebutkan bahwa Rasul sholat sampai begitu lama dan panjang, itu biasanya beliau lakukan pertama pasti sholat sunnah, dan beliau lakukan biasanya sendiri. Kemudian kalau toh ada yang membersamai beliau menjadi makmum, itu hanya 1 atau 2 orang, dan itu hanya sesekali saja. Pada umumnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat berjamaah itu sholatnya sedang-sedang saja. Bahkan Rasulullah SAW menegur jika ada imam yang sholatnya dianggap terlalu panjang sehingga ada keluhan dari makmum. Kalau makmumnya umum, ya, ada anak kecil di situ, atau ada ibu yang mungkin ada anak kecil yang menangis, atau ada orang yang keperluannya mendesak, tidak bisa berlama-lama dalam sholat, apalagi sholat wajib, maka Rasul menegur jika imamnya terlalu lama, seperti yang Rasul pernah lakukan menegur Mu'adz bin Jabal misalnya. Selanjutnya terakhir adalah, ini mohon maaf keliru, bukan bayan mufradatil hadis tetapi fawaidul hadis, ya, faidah hadis ini. Yang pertama, takhfifun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata wal khutbata rahmatan bil musallina wa ra'fatan bil maridi wa sahibil hajah. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu melakukan takhfif, memperingan atau meringankan sholatnya dan juga khutbahnya, rahmatan bil musallin, sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada jamaah yang sholat, wa ra'fatan bil marid, dan juga perhatian beliau, kasih sayang beliau, empati beliau dengan yang sakit. Karena ini jamaah umum, maka bisa jadi ada yang kurang sehat, ada yang sakit. Wasahibil hajah, dan juga mungkin ada orang yang punya keperluan untuk diselesaikan dan tidak bisa berlama-lama melaksanakan ibadah sholat atau mendengarkan khutbah. Kemudian yang kedua, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami'al kalim. Di antara anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jawami'al kalim. Apa ini maksud jawami'al kalim? Yaitu yajma'ul ma'anil katsirah fil alfadhil yasirah. Mengumpulkan banyak makna dalam kata-kata yang sedikit, dalam kata-kata yang simple. Jadi beliau itu ketika berbicara padat tapi mengandung makna yang sangat dalam atau luas. Wa innahu lam yakun yubalighu fil ijaz, tapi ketika khutbah atau memberikan penjelasan, terutama penjelasan yang perlu difahami secara gamblang, jangan sampai disalahfahami, beliau juga tidak terlalu singkat, ya, karena kalau terlalu singkat atau pakai bahasa kode itu bisa disalahfahami.
Jadi tidak berlebihan juga dalam menyingkat pembicaraan. Normal saja. Mengapa? Li'annahu bisadadil bayan. Karena beliau sedang menjelaskan yang perlu difahami oleh para sahabat. Jadi beliau khutbah sedang-sedang saja. Kemudian yang ketiga, at-tawassutu fil umur. Sekali lagi, hadis ini menegaskan tentang anjuran untuk tawassut, bersikap moderat fil umur dalam berbagai hal, termasuk dalam masalah ibadah, termasuk ketika kita memimpin sholat, menjadi imam sholat, atau menjadi khotib khutbah-khutbah apapun, dalam momen-momen umum ya, yang semua orang memang harus ikut, maka hendaklah sedang-sedang saja, tidak panjang dan juga tidak terlalu terburu-buru. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita baca dan kita kaji pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, sekaligus undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.